terlalu lokal, menutup diri dengan perkembangan apa adaptasi dengan yang lain juga tidak baik. Contohnya kecauvinisme. Juk apa-apa elek. Juk sing apik dhewe kesukuan kita, sing apik dhewe etnis kita, mengunggul-unggul enggak, semuanya pasti ada kelemahannya termasuk kebudayaan kita. Ketemu lagi di Rubik, ya ruang bicara. Kita ngomongin banyak hal tentang Yogyakarta di Rubik ini, apapun dan kapanpun ya. Karena kalian tidak akan bisa menentukan kapan harus nonton kalau nggak ada keterangan dari kita ya. Episode-episode baru akan selalu muncul tergantung mood dari kita. Oke, nah kali ini di ruang bicara kita udah ngomongin tentang musik, udah seni, udah ngomongin tentang banyak hal pokoknya, semua aspek yang ada di Yogyakarta. Nah sekarang kita akan ngobrol tentang mengulik kehidupan seorang tokoh. Semoga ini akan menginspirasi. Aja omong sih, aku lagi perkenalan lah wis omong kok sik to. Wis jedul ning kamerane ya wis. Ada Mas Paksi Raras. Tangan. Sekarang yuk, akan internasional sekarang. Oh, iya. Bentuknya gitu ya? Iya, internasional. Selamat apa ini? Selamat jumpa Mas Gundi. Iya. Gitu. Saya ketemu sing mending ngono kita. Iya. Santai. Loske. Apa kabar Mas Paksi? Alhamdulillah baik Mas Gundi, sehat? Sehat Mas Paksi. Rezeki lancar? Amin. Alhamdulillah. Sudah mulai pulih lagi tuh ini kita. Udah. Iya. Makanya udah mulai jalan-jalan, udah mulai maskeran paling ora gitu ya. Iya, sudah mulai sering banyak program podcast kayak gini tuh sekarang. Oh iya. Ini dampak pandemi loh ini. Betul. Iya toh? Betul. Kemajuan teknologi diadaptasi sama kita jadi kayak gini. Ini tuntutan zaman, tuntutan kamu harus mengikuti Mas Pak. Siasat pandemi salah satunya mengoptimalisasi audiovisual seperti ini. Betul. Jadilah 2 tahun ini kita sering ngejob di podcast atau YouTube. Entah narasumber, entah host. Iya. Yang panggung enggak apa-apa, gini aja enggak apa-apa ya. Gini sih. Iya, gini sih. Siapa tahu besok kan jadi kayak itu, apa namanya, TV-TV punya talk show gitu-gitu kan. Gitu. Kalau di luar ada Oprah gitu. Oh iya, Oprah. Terus yang terkenal apa yang sambil nyanyi-nyanyi itu loh. Apa? Sambil nyanyi itu apa? Itu loh, ono sing talk show Amerika itu loh. Oh, itu nggak pernah nonton YouTube pas itu. Pernah saya. Aku nonton channelnya Visiting Jogja. Oh iya. Saya juga. Iya? Kamu masuk nonton yang lain-lain? Enggak lah, TV di rumah sampai tak buang kok Mas. Saya TV ini Smart TV ya, kita nonton si kono loh. Subscribe dulu loh Mas Paksi. Oh iya sudah, pasti. Sudah. Iyalah. Jangan lupa subscribe juga YouTube saya Paksi Band. Yang monetasnya dimatikan. Loh, tenan Bang? Iya Mas. Ini kabeh kok pateni? Yang bercopyright dinonaktifkan Mas. Itu nembung dulu sama yang punya lagu? Kita nggak nembung, kita matikan. Yang lagu-lagu yang sekiranya ada copyrightnya itu nggak kita aktifkan. Inisiatifmu sendiri? Iya. Daripada repot setor tapi mesti ingat Iya betul. Repot setor nanti kalau viral sarana cerewet ya udah matiin aja. Nggak seberapa tau monetasnya jadi matiin aja. Ngaruh nggak terlalu pengaruh? Gitu ngaruh. Terus kita jarang rilis juga akhirnya. Paling setahun tuh cuma rilis 3-4 kali gitu. Itu lagu dewe ya? Ya kalau enggak ya lagu-lagu yang memang sudah dapat copyrightnya. Yo oke Mas. Apanya? Kopi sing wis entuk copyright itu banyak lagu yang atau sing ciptaan NN ngono gitu ya? Ya, kita terus strateginya salah satunya ngambil lagu-lagu yang kalau katanya bahasanya di dunia hak itu yang jadi public domain. Sing ada aturan yang sudah berapa puluh tahun, kalau nggak salah 72 atau 75 tahun, nggak salah. Setelah rilis atau setelah apa itu sudah milik masyarakat dunia. Tapi kan lagu-lagu yang dibawakan kan lagu-lagu ciptanya Sunan Giri, Sunan Kalijogo. Udah. Piye copyrightnya bisa? 500 years. Dari kan era Demak. Oh. Copyrightnya kosong, makanya mau saya klaim. Kayak Citayam ya? Iya. Kan Mbak Imbong. Tahu peluang ya ini ya berarti ya ngono ya. Iya. Ning itu pojok ora rugi Mas terus produksi kayak gitu yo. Kan produksi mesti ya metu biaya, tenaga, pikiran. Yang dicari
konversi rupiahnya bukan langsung di YouTube-nya, tapi di turunan-turunan lain. Ya live perform, terus value-nya jadi nambah begitu. Wong seneng gitu ya. Ya, karena terus menanggap. kami kan lagu-lagu sendirinya kan juga belum banyak dalam setiap perform kan memang harus pakai lagu cover juga, tapi lagu cover yang kami pilih itu yang wis ratusan tahun ngono kae. Sing kuwi mau public domain kuwi mau. Wingi tulaneng titik. Itu lagu kan ya? Public domain. Gembira Loko. Public domain. Itu ya Itu nanti di sana aku sama Biro Loko ngeklaim iya, aku mikirnya ngono. Itu sudah ada, Sunan Kalijaga sudah ada Gembira Loko waktu itu ya? Itu aransemen Karawitan itu. Aransemen Karawitan, tapi setelah itu terus kami obrol-obrolan sama Biro Loko, boleh nggak dipakai lagunya? Silahkan, itu yang nyiptain juga bukan kami cuman ya sama-sama untung lah. Obrolan sama yang bikin apa gending tadi apa? Sudah situ. Kan ana turunan nih. Iya, itu nggak terlacak. Yang terakhir terlacak kan Kinarto Sabdo ya, kami juga sudah berkomunikasi sama Kinarto Sabdonya. Sudah situ juga. Oh, iya. Enggak, waktu itu kan sempat nekar ya kalau iya, ke pewaris ideologinya karena tidak punya pewaris biologis. Terus teman-teman dalang, teman-teman muridnya dulu sudah kami tembungi gitu. Boleh. Ini lagu-lagu yang aman-aman gitu. Boleh. Biar nggak dibully netizen. Tapi nek kayak gitu njuk ngrubah nada, ping-pingane dan sebagainya gitu. Ya, karena terus kalau secara konten musik kan pasti diubah. Karena terus dari jenis pentatonis. Musik formatnya ora usah juru-juru pentatonis Ben ketek aku rada mudeng sithik karo ngono tak sih. Dari progresi karawitan ke progresi musik modern keroncong. Notasi karawitan ke notasi. Ya, itu kan ada perubahan ya, transformasi, tapi tetap enggak apa-apa ya. Selama itu tidak mengubah tema utamanya enggak masalah ya. Terus diubah ya ora apa-apa kok, ya ora ono sik protes kok. Yang penting kan melestarikan budaya. Sama dirungokke enak. Amin. Iya kan gitu akhirnya ya. Enak kayak gitu prosesnya ya Mas? Ke Mas Paksi yang dengerin dulu. Iya, kami workshop biasanya di rumah. Sama anggota. Sama di studio, sama iki materi karawitan seperti ini. Yuk kita ubah ke materi musik keroncong. Piye ya penuh pertikaian. Terus nanti di luar juga luarannya jadi lagu juga penuh pertikaian di luar. Kok lagunya kok kaya ngono. Kok dadi kaya ngono yang para entusias lainnya kan mesti mbiyen enggak seperti itu loh lagunya Gembira Loko misalnya kok sekarang dadi kaya ngono. Ya gimana jawabnya ya memang gitu. Main ulang kok. Gitu. Ada tapi di kaidah musik ada gitu ya? Enggak apa-apa, kebetulan enggak apa-apa karena memang perangkat pembentuknya sudah beda toh karawitan ke modern, mesti ada penyesuaian jadi enggak apa-apa. Nek sing banyak protes-protes itu biasanya terus kita ajak main. Selesai masalahnya. Ya. Maksudnya pengen ngerti. Oh iya, kaliannya seperti ini ya. Gini loh kita prosesnya gitu. Thanks me later. Ya. Proses-prosesnya itu yang kudu dikenaki. Tapi memang nggak pernah bikin workshop terbuka untuk apa ya? Mengakomodir banyak orang yang mungkin penasaran atau mungkin akademisi sing kok iso dadi kok ngene iki lho, Mas. Sudah ada gagasan atau cita-cita ke situ mungkin dalam waktu dekat ya pengen kita rancang ya karena ada beberapa juga event keroncong yang hari ini sudah berkembang tidak hanya ke pertunjukan tapi masuk ke diskusi, masuk ke kajian. Nah, barangkali bisa masuk ke situ-situ proses workshop terbukanya itu. Tapi ya jelas bukan saya, teman-teman yang dosen-dosen musik itu yang ngomong. Pemain-pemain itu kan pinter-pinter kecuali aku. Maneh. Nek bab musik gitu, nek bab apa? Notasi-notasi gitu ya. Iya, mereka kan sekolah musik, saya enggak. Basicmu dudu musisi, Mas? Bukan. Apa, Mas? Jadi kalau basic secara akademis saya di sastra Jawa. Jadi irisannya musik itu ya irisan hobi sama irisan praktis, maksudnya pengalaman aja. Tapi untuk mendalami musik di sekolahan apa di akademis belum pernah sampai hari ini. Kebutuhan video jenenge aku kenal itu ya. Iya. Santai ya. Enggak apa-apa. Kebutuhan podcast ini kita kayak orang enggak kenal aja enggak apa-apa. Ora apa-apa to. Basicnya di sastra Mas, tapi dari kecil udah berkecimpung di kesenian. Coba, keseniannya juga musik juga? Macam-macam, lebih luasnya ke seni pertunjukan, tapi kok ya kebanyakan seni pertunjukan tradisional. Okay. Jadi kan memang dari
lahir dari keluarga konglomerat toh saya. Usaha pertunjukan ketoprak. Usaha pertunjukan ketoprak PS Bayu. Yang selatan sepak bola. Orang tua saya kan juga di sini pertunjukan. Ya. Nah itu kan mau nggak mau secara genetis dan kultural kan wis tertular ya. Kecil lihat di rumah kumpulan para pekerja seni, do workshop, do latihan, do garap. Nah terus masuk sekolahnya juga khusus sekolah kesenian di Taman Siswa gitu. Oh ya, sing kental dengan Terus sejak masuk Taman Siswa hampir tiap hari proses seni karena terus langsung kan dulu kan aktif banget di acara apa dulu namanya Porseni, lomba-lomba aku mesti saya yang bagian melu makili itu. melu makili. Sekolahan. Yo nyanyi, yo nari, yo dolanan anak, yo teater anak, yo mocopat. Nah, terus lama-lama lebih dicondongkan ke mocopat sama bu gurunya itu. Alhamdulillah dapat beberapa penghargaan mocopat sampai SMP masih Porseni SMP itu masih aktif mocopatan terus geguritan ngapa-ngapa itu. SMA tidak sama sekali. Kenapa? Fokus di religi. Oh. Ya tahu sendiri Mas pas SMA kayak gimana Mas. Namanya juga anak SMA Namanya waktu juga itu ya. SMA ya. Dekat Tapi dengan. terus balik lagi ke dunia sastra Jawanya, memperkuat backgroundnya, basic-basicnya tuh masuk ke jurusan sastra Jawa. Waktu kuliah itu ya. Oh. Itu memang pilihan pertamamu, Mas? Memang minatnya di situ. Karena ya memang mepet toh kemampuan mikir saya tuh mau ya isone ya mengkui kan di UGM kan pilihannya yang paling jelek duluan filsafat sama sastra Jawa. Waktu itu. Sampai sekarang nggak usah ditutup-tutupi. Nggak apa-apa. Aku rawani. Kampus sebelah kali rawani. Nggak apa-apa itu kampus saya kok. Oh iya. Tapi memang sudah punya kepinginan masuk sastra Jawa. Ya karena memang backgroundnya di situ terus untuk bersaing di apa ya mayor-mayor lain yang lebih eksak itu kok kayaknya kok nggak ada minat sama nggak ada kompetensi ya udah sastra Jawa. Tapi memang itu pilihannya. Terus sampai hari ini ya sempat tersesat kalau di ngomongin musiknya sempat tersesat ke musik-musik barat ya namanya juga fase penjajakan ya ke mencari jati diri musik apa yang cocok pada saat itu. Tapi itu pengkayaan juga maksudnya terus ya belajar blues, belajar jazz, belajar rock, belajar macam-macam. Tapi akhirnya itu terus pengkayaan loh. Oh ternyata memang dari pergaulan-pergaulan di yang lebih luas di musik itu terus mendapatkan sesuatu ada pembanding lah. Oh ternyata iso nggawe musik mocopat atau keroncong dengan sentuhan barat atau modern itu bisa dijadikan satu hari ini gitu. Jadi tapi aku kok nggak terlalu yakin ya Mas ketika memang Yono bakat genetis untuk ke arah sana terus terasah ketika kuliah memilih untuk di sastra Jawa, tapi kita tidak semudah itu. Akhirnya sekarang iso mendalami dengan tekun dan sebagainya. Pas kuliah ada kuliah menjadi pembentuk ya. Ketika ngomong ke SMA sebenarnya kan orang mulai bisa tahu keinginannya lebih dalam itu ketika SMA. Ternyata SMA-nya juga penuh dengan kegiatan religi toh, terus akhirnya waktu religi kuliah, dan sport. Religi dan sport, ya benar sekali. Kuliah yang jadi tolak ukurnya jadinya. Tolak gitu. ukur. Kuliahmu dulu pernah ono momen-momen sing spesifik Mas karo sastra Jawa itu. Akhirnya iso nganti notok tenan iso. Dari kecil saya udah pengen jadi kayak gini soalnya Mas. Nggak ada cita-cita lain itu loh Mas. Tenan aneh. Mas. Cen basic tenar ngene iki. Iya. Jadi kalau konglomerat gini ya? Iya. Artpreneurship. Enggak, memang cita-citanya jadi seperti ini. Jadi memang dulu opsi saya masuk kuliah itu lulus SMA cuma 2, seni musik isi sama sastra Jawa. Dua-duanya ikut tes tapi ya dua-duanya udah tahu ini salah satu yang masuk pun nggak masalah gitu loh. Seni musikmu ora ketompo tapi? Enggak, ya enggak dari basic sekolah musik toh, tapi memang kita sastra Jawa dan dari support system di keluarga. Yang sangat support itu. Itu nggak ada masalah, maksudnya ada kebebasan ya terserah kamu mau apa. Ketika dulu ngomong aku pengen di sastra Jawa ya sudah silakan. Mau di keluarga kami juga kuliah ning ndi sak karepmu, sing penting bayar dhewe gitu tadi. Iya. Tadi itu mengajarkan kemandirian sejak awal, sejak dini ya. Terus ya wis ki mantepnya sastra Jawa, tapi memang jadi masuk itu juga sudah langsung menikmati, tidak pakai perasaan resisten, wah aku rasa nang kuliah, enggak, langsung menikmati, langsung enjoy. Langsung niat ya lo Mas.
langsung niat ya fase-fase gonjang-ganjing itu kan ada ya Ada namanya dinamika kuliah atau itu. ya umur 20-an mau gimana mas Pasti akan susah merasa sendiri ya. Cuma tengen ya. Tapi tidak pernah lepas gitu loh maksudnya terus ya fase-fase mencoba pergaulan yang lebih apa itu kan biasa usia kuliah tapi tidak pernah lepas dari rootnya atau minatnya itu nggak pernah lepas gitu. Gitu ya. Tadi nek katanya Farid Steffi berjalan tidak sesuai keinginan, alhamdulillah saya sesuai keinginan saya. Ya jadi kayak gini nih, kuliah di sastra Jawa. Itu gitu. disyukurin. Gitu ya. Tapi aku pernah menemukan fotonya Mas Paksi, mungkin bisa ditampilkan. Oh, tenan iki koyo Fotonya apa? Kayak acara TV. Tenan lho iki kandhan iki standarnya pakai itu ya, visiting Jogja kuwi ra. Iya. Fotonya Mas Paksi waktu gondrong di tepi Sungai Gangga itu. Itu dulu salah satu cita-cita dulu toh ngomong kok kuliah sastra Jawa kan masih susah ya mangsulinya mau jadi kayak gini itu kan susah toh ini juga iki opo ora nggak bisa didefinisikan toh. Ya simpel toh pengen bisa kuliah di ke luar negeri dari sastra Jawa. Nah itu terus aku mengikuti beberapa program beberapa submit ke beberapa penawaran gitu terus akhirnya sempet kalau bahasanya sekarang mungkin residensi. Zaman dulu kan belum begitu terkenal bahasa itu Mas ya. Bukan beasiswa tapi residensi lebih tepat. Kayak mungkin bahasa sekarang residensi, summer class, student exchange kayak ngono kayak lho Mas. Iya. Dulu ya dikirim aja gitu loh. Selama beberapa waktu belajar mendalami tentang sastra Jawa juga Sanskerta sama perbandingan wayang. Spesifik banget pokoknya. Pusatnya di sana. Perbandingan Mahabharata Jawa dan Mahabharata sana gitu. Oh, itu berarti di perang sasi Mas? Saya efektif 1 bulan di sama gurunya di sana. Fotonya, jadi aku yang menemukan. Yang ngajar saya Inspektur Vijay itu. Sing nek syuting sama Ladusing. Itu mendalami itu ya nggak dalam-dalam banget ya karena memang waktunya pendek kemudian materinya sangat-sangat spesifik. Mahabharata versi lokal sama versi original original Jawa versus original Sanskerta gitu. Berbeda Mas? Ada sedikit bukan sedikit ya banyak pengembangan karena kan sesuatu yang berpindah tempat narasi terutama sastra yang berpindah tempat itu kan pasti ada penyesuaian dengan kultur di sana, kultur lokalnya, society-nya bagaimana, terus kepercayaan lokalnya seperti apa itu kan pasti menyesuaikan. Nah itu konteksnya ya. Pasti menyesuaikan. Nah itu ketemunya terus rencananya mau dibablaske sampai skripsi tapi ya bandel lagi toh, males lagi kuliahnya terus ya sudah tapi terus diteruske sampai sekarang kok itu kayak gitu tuh. Memang minat Mas wis angel banget kuwi, pengennya kuwi. Jadi ya kalau ditanya orang apa 3 hal sing penting nang hidupmu sama istri saya juga saya ngomongin ya cuman sastra Jawa dan seni misalnya kan sak paket dari kebudayaan ini. Istri saya dan Manchester United dah nek suruh ada trivia 3 hal yang paling menarik di dunia ya itu kalau bagi saya. Nah, katanya fans paling loyal kalau dari Pak Ganjar kan meme itu kan jadi fans MU ya. Oh iya jelas. Iya, Ganjar siapa? Pak Ganjar Pranowo. Iya, kan MU juga beliau. Ada meme-nya itu. Oh, iya. Di situ gambarnya gitu. Itu mong saya kok MU mong saya cinta sastra Jawa yang kayak gitu aja saya loyal kok. Kok cuman sama MU yang kalah tuh. Sastra Jawa yang punah aja saya cinta. Apalagi cuman Manchester United yang kalah gitu loh. Kok enggak cinta sama dinosaurus Mas, sama-sama punah. Punah loh tadi kata-katamu ngono kae gitu ya. Oke, nah ngomongin tentang Mas dulu tuh tapi ya walaupun itu jadi proses ya Mas ya. Kekayaanmu dan sebagainya ngomongin jazz, ngomongin blues, ngomongin rock bahkan pada waktu itu. Terus ngomongin reguleran di samping itu menjadi satu bentuk survivalitas. Iya. Tapi itu mutlak gitu. Tapi ini kamu tidak menyisipkan sastra Jawa ataupun kejawaan di situ Mas. Menurut pengertianku loh Mas. Yang aku bilang tersesat kayak gitu Mas. Maksudnya proses tersesatnya memang sedang tidak ke situ proses tapi kan itu kan yang nampak di panggung atau nampak
di spot-spot yang terlihat, oh aku pas nyanyi karo Jasmine misalnya apa pas karo reguler karo apa, tapi kan pagi hari di kampus kan tetap kayak gitu. Ya ngomong ke naskah meneh, manuskrip lagi gitu toh. Yang mungkin belum terekspos aja. Pada saat itu mungkin jawabannya sing paling birokratis hari ini ya. Saya belum menemukan media atau belum menemukan caranya untuk jualan sastra Jawanya itu di mana pas itu. Pada saat itu. Gue ngapa iki ya setelah era-era belakangan sosial media ternyata laku juga ya, ngedol-ngedol kebudayaan itu ya udah dirilis aja gitu. Tapi wis mulai Mas apa jenenge proses-proses intelektual tentang sastra Jawa, kejawaan pada saat itu wis mbok mulai juga urung Mas. Sing ngomongke tentang produksi loh akhirnya. Iya. Titik baliknya itu di sekitar tahun 2010-an itu terus balik lagi ke punya oh iya wis kuwi ternyata sing tak cari kan proses pencarian toh nongkrong di komunitas musik ABCDFG yang musik ABCDFG terus kan proses umur-umur 22, 23 itu mau proses ya ngerti deh mencari segala sesuatu tapi terus ngobrol sama beberapa orang ngapa dadak ada-ada golek ada-ada mong basike kuwi kok. Oh iya. Sopo sing ngomong ngono? Bos kita. Oke. Bos kita itu loh. Biasa toh. Itu kan dalam rangka mempengaruhi juga Cak Jenny Mas. Pastinya iya. Bisa dibilang pastinya gitu kan. Iya, kami berdua sempet ngobrol hampir semalam suntuk itu di Jakarta itu pasan. Ngobrol intim, maksudnya ngobrol intim. Ngapa kok prosesmu fasemu tekan sampai mana hari ini sama Pak Jadik Ferianto disebut aja nggak apa-apa ya. Ngobrol di salah satu warteg, pindah warteg sudah tutup, pindah kopinan. Ngapa kok dadak golek sing ado-ado ngapa referensine barat ngapa. Kan basicmu kan sudah ada dari kecil di Taman Siswa, sekarang Sastra Jawa. Coba itu, nek belum bisa terjadi sekarang jadikan itu hutang. Hutang untuk membuat sesuatu yang berbasis itu. Akhirnya terus kepikiran terus Mas, ngerti duit bos kita tuh kalau mempengaruhi orang bagaimana? Iya hebat sekali memang. Tapi terus itu akhirnya terus membentuk arah ya karena itu beliau sudah menanamkan kuwi lho ana hutang atau ana lampu suare ning kono arahmu ning kono wae ngono rasane ini ya. Akhirnya terus membentuk ke situ dan bukan hal yang rumit bagi saya pribadi sebenarnya mong sangune wis oke gitu loh. Oh aku ki wong pengalamannya di sastra Jawa juga sudah mengalami setiap hari. Pengalamannya di dunia seni musik berbasis tradisi Jawa ya udah dari kecil. Ya sudah tinggal digadokke aja. Jadi proses tersesat selama kira-kira 4-5 tahun di musik-musik modern itu tadi malah justru tak tempel kayak aja. Ya sudah gitu. Tinggal adaptasi secara akademismu gitu mungkin ya. Nah terus makin kesini terus makin menemukan kemantapan toh di situ. Oh ya udah ternyata ini sajalah. Pencarian identitasnya ya sudah itu aja tak bablas aja mong ya. Ternyata itu yang menimbulkan benefit, maksudnya benefit secara pengkaryaan, benefit secara ekonomi itu ya jelas ya, nggak bisa dipungkiri terus macam-macam ya akhirnya dari situ ya udah tak bablas aja. Proses penyauran utangnya juga ada di situ, jadi dan alhamdulillah ketemunya di situ. Alhamdulillah ketemunya di situ. Dan terus oh ya sing tak goleki ben ternyata arahnya ke sini ya sudah itu. Ya kayak ngene iki terusan wis. Prosesnya ngono kuwi, Mas. Prosesnya memang gitu. Tapi saya alhamdulillah alhamdulillah tersesat di musik-musik barat apa pertunjukan-pertunjukan modern apa-apa akhirnya terus bisa menambah wawasan, bisa memberikan kemasan baru di ketradisian. Jadi produknya saiki misalnya main musik keroncong ya meskipun itu keroncong basa Jawa, di situ sastra parian Jawa apa-apa tapi terus ada kemasan modernnya itu perjalanan-perjalanan itu sing tak syukuri. Oh ternyata mbiyen geblasuk ning kono ki ada hikmahnya, ada. Nah itu. Jadi prinsipku terus ya usia-usia kalau masih cocok untuk menyesatkan diri enggak apa-apa. Toh itu juga salah satu proses toh. Tapi dititeni ya toh itu. Berarti kan waktu berproses embuh opo piye dan blasuk ning ndi itu
Mas Paksi juga niteni titik-titiknya berarti toh. Sing akhirnya tadi tuh bisa masuk di sini jadi Ora kelangan enggak. Nah. Ora kelangan, maksudnya ada suar atau ada tujuan. Entah itu masih gelap atau belum kelihatan tapi kita ada tujuan. Jadi tersesatnya itu tidak hilang arah tapi cuman menggok-menggok gitu Mas. Dan sing dilewati pun kita juga dieling-eling sama Mas Paksi berarti ya. Iya no. Sing itu dadi iso nambahi. Jadi saya mungkin menggambarkannya itu bukan tersesat yang pindah track, tapi cuman belok-belok aja. Tapi relnya tetap ke sana gitu. Dan saya menyukuri itu hari ini loh. Karena ya kelakon ya, tadi apa meneh ya. Maksudnya terus banyak wawasan juga. Terus saya main mau copat nganggo perangkat modern ya ora apa-apa ternyata. Itu kan bawaan dari dulu main perangkat modern gitu toh. Ya, dulu pun juga modern gamelan tuh ya pada saat itu ya. Iya, gitu. Gitu Mas kira-kira tentang. Udah kita tutup ya. Terima kasih. Pendek sekali ya. Jauh loh saya jadwalnya dari Australia loh tadi. Gitu loh yang ya saya itu. Oke, kalau ngomongin lebih lanjut kalau ngomongin sastra Jawa nanti mungkin ada sesinya nanti Mas. Oke. Perjalanan kiwa tengahnya Mas Yes. Band-bandan terus akhirnya menuju ke sebuah bentuk kebudayaan. Tadi itu apa ya ngomongnya tentang musik sing mungkin ya tadi itu survivalitas ngomongnya dari sisi apa ya penake ngomong ya. Mungkin dari sisi satu bentuk dodolan sing umum saiki menjadi satu pengkajian ngono kan itu juga mbok lakukan Mas ya. Iya betul. Pada akhirnya mudeng toh. Maksudnya piye? Maksudku ora dong aku mengulur pada akhirnya ngono iki akhirnya mikir maksudnya apa tadi mau. Aku ya ora yakin sing nonton ku dong ya soalnya. Makanya aku mencoba menjelaskan prosesnya adalah ambiur wae terus sekaligus mendapatkan benefit dari situ katakanlah amen di situ. Tapi sekarang Mas Paksi juga melakukan pengkajian bahkan orang yang sekedar berproses produktif secara mau ngamenmu ning kene juga mbok tambahi kajian-kajian ternyata di akhir-akhir ini. Betul. Jadi sebenarnya ini agak romantis juga ya. Maksudnya bergerak di bidang budaya Jawa terutama atau tradisi Jawa itu kan pasti ada embel-embel tentang pelestarian, pengembangan, pemeliharaan, bla bla bla. Mau nggak mau kan itu harus dilakukan. Barangkali ini yang sedikit berbeda dengan misalnya teman-teman yang punya gawe atau punya bidang di dunia teknik industri kan nggak mungkin melestarikan mesin juga toh. Ya iso wae. Oh iya iso wae ya apa. Nek iki nukoni mesin tik lawas melestarikan. Maksudnya beban-beban untuk konservasi, beban-beban pelestarian itu kan mungkin tidak seperti sastra Jawa, tapi aku ya urung tahu ngerti ya, aku nggak pernah terlibat di dunia yang lebih eksak kayak dokter ngapa dadak nguri-uri rumah sakit. Nah kalau di kebudayaan Jawa, apa sastra Jawa, tradisi Jawa itu kebetulan ada beban seperti itu. Itu sadar atau tidak sadar yang menggeluti itu selain jualan juga harus memberikan sesuatu. Nah ini agak romantisnya jadi barangkali mungkin beberapa waktu belakangan ini saya mencoba untuk aku sih untuk oke saka sastra Jawa iki. Maksudnya benefit lah ya. Keluarga, identitas, ya duit, ya pertemanan, ya macam-macam. Memberikan sesuatu yuk ke sastra Jawa. Ya hal-hal praktisnya ya mengkaji, terus memperdalam sekolah lagi, terus bikin gerakan-gerakan, bikin aktivisme berkaitan dengan tradisi sastra Jawa itu termasuk dari salah satu beban hidup dan menghidupi budaya Jawa itu. Ya beban menurutmu Mas? Tanggung jawab mungkin ya. Nek beban ki ya sudah biasa toh sudah memilih itu saja sudah terbebani sebenarnya. Sejak kecil ya? Itu sudah hal yang tidak lazim toh. Ngapa repot banget ngurusi iki. Iya, aku iki. Ngapa repot banget ngurusi iki. Ada tanggung jawab seperti itu dadi apa kuwi tulisannya? Itu betul aku. Oh iya. Terus ada itu pilihan yang tidak lazim jadi terus ya mau nggak mau harus berproses seperti itu. Dan orang-orang yang menggeluti bidang atau dunia yang hampir mirip dengan apa yang saya dan teman-teman lakukan, ya melakukan itu juga. Nah, gimana pertanyaan dikulik gerakannya. Oke. Ngomongin gerakannya tadi Mas Paksi gini-gini. Oh, tak pikir mau gerakan.
Kono ki Mas iki kudu dikulik. Karena dia tahu ajar nari waktu SD di Taman Siswa. Tapi gerakannya gitu. Iya, Ora iya, sih iya. Mas, maksudnya kajian-kajianmu apa sih yang mbok berikan di situ? Mungkin secara real apa tuh Mas ngono ki? Yang tampak, Heeh. yang tampak atau bisa dilihat, saya membuka kelas aksara Jawa sudah berjalan, sebenarnya sudah hampir berjalan 4 tahun belakangan ini ya, tapi kan baru aktif lagi setelah Januari kemarin. Ya. Kelas aksara Jawa gratis dan berbagai turunannya, memberi workshop, memberikan pelatihan-pelatihan, itu yang nampak ya, ada kelas, ada workshop, ada macam-macam berkaitan dengan itu. Yang tidak tampak ya terjun di dunia pemikiran sastra Jawa dengan memperdalam sekolah lagi. Oke. Heeh. Sama dandani nama jalan itu ya? Oh, itu juga termasuk yang tampak, itu termasuk dari Yang tampak itu Mas. turunan ini ya, turunan gerakan aktivis bikin komunitas namanya Jawa Cana, terus produknya tadi terus kelas aksara Jawa, dulu sempat ada tabloid aksara berbahasa Jawa, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan misalnya terus program dandani nama jalan di Jogja yang salah, itu juga kerjasama dengan beberapa. Nah, itu yang tampak ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang tampak dan exposure-nya jelas. Blognya itu ya, Bawibu juga itu ya. Ya, itu Apa juga. ya. Tapi terus memperdalam dunia, terjun di dunia pemikiran yang lebih dalam jasa Jawa, ini sedang saya lakukan. Sekolah meneh. Sekolah meneh wis kuwi, karena terus oh iya ya ini masih urung iso apa-apa ki aku tak coba. Karena juga menyisihkan waktu nih wis iso, ya wis ki terjun ke situlah coba gitu. Jadi Sing ora ketok termasuk ngomah ngono disajeni barang ora to? iya. Itu terakhir kan ra ketok ya? Iya. Ora ya, tapi dijaba. Tapi itu tak lakukan memang. Oh iya? Dalam rangka nguri-uri juga atau melestarikan itu atau coba-coba aja atau ya kono tuntunannya kok ning nggon syariat Jawa. Gelar jawab rada angel. Oke. Bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Ya. Kalau bagi saya sebagai subjek pelakunya mungkin itu sudah tarafnya ke iman, mungkin ya. Atau apa bahasa niki mungkin keliru nek iman, apa ya? Iman ki percaya. Belief lah ya. Belief, Nah, ya. belief wes neng kono. Jadi melakukan hal seperti itu iya. Terus itu sudah tidak bisa diganggu gugat kalau belief itu seperti teman-teman yang lain melakukan ritual yang lain. Oh ya wis itu udah, itu wilayahnya udah sangat private ya. Ya. Tapi nek digeret lagi ke arah yang lebih saintifik apa akademis, ya nggak apa-apa, mau ada tuntunannya kok. Iya, ya. Ada caranya. Maksudnya belajar di sastra Jawa kan juga mau ndak mau kan mempelajari mantra, mempelajari apa macam-macam hal yang dianggap klenik oleh masyarakat hari ini, itu kan kami kan belajar itu secara akademis. Barangkali dua itu yang bisa dipandang oleh masyarakat, dan saya terserah aku arep ndelok kok ngendi bebas ngono kae lho. Oh kowe saiki nyumet dupa apa gawe sajen apa di rumah itu melakukan prosesi ritual apa atau apa. Itu karena kamu tahu ilmunya dari kuliahmu, ya ora apa-apa ngono kae lho. Tapi kowe klenik apa kowe ngingu pesugihan apa kowe mengimani hal sing musyrik apa ya ora apa-apa, aku ora keberatan. Sudah tidak keberatan Mas, karena saya mempunyai keuntungan juga lah, aku wong sastra Jawa kok arep salahke ya ora salah ngono kae lho. Ya. Aku sih menangkapnya jadi sakjane karena kowe ngerti basic kok Mas ngono kae lho. Kamu memahami. Alhamdulillah kalau ada yang ngomong kayak gitu, tapi kalau yang terus ngomongi kowe lagi nganu ya ngingu pesugihan apa ya ora apa-apa, wis aku sudah capek jawabnya aku Mas. Ya wis ben ngono. Nek kowe percayane kono ya aku ora keberatan ngono kae lho. Arepmu lah ngono ki lah ya ngono ki ya. Mungkin hari ini jawabannya kayak gitu ya, tapi mungkin 5 tahun apa 8 tahun apa 10 tahun ke belakang ya resah ditanyain kayak gitu, bingung lah jawab ngono kae lho. Atau malah wis makin mantap. Hari ini mungkin Besok 5 tahun atau 8 tahun yang akan datang gitu. mungkin wis iso mabur. Apa tenan to anggo pesugihan sing tenan ra. Iso mabur tenan. Sekarang mungkin wis fasene wis lelah mangsuli apa arep memberikan argumen apa ngono ki. Wis sakarepmu lah aku arep ndelok apa aku ora keberatan ngono. Atau gini, misalnya aku memahaminya sebagai bahwa dalam setiap sisi apa kehidupanmu, perilakumu bahkan ngono ki itu selalu menyisipkan nilai-nilai Jawamu, ngono sih dah Mas. Iso juga ngono Mas.
Engkau akan meremen dengan apa karya-karyamu, dengan produk-produkmu, pemikiranmu, atau juga... Saktenane kewalik nek aku oleh ngomong. Oh, kewalik Pengen menyisipkan sisi-sisi modern dan sisi-sisi kekinian malahan. Kok ya ora toh? Malah karena wis Lah aku terlalu lokal ngaranku. Misalnya dari fashion sehari-hari. Aku ki jelas kuliahnya neng kono, hidupku neng kono. Tapi kan kowe ora tau to ndelok aku blangkonan ning ndi panggo iket pang. Aku berusaha menyisipkan sisi-sisi modernitas neng hidupku ki lho Mas. Oh, oke. Ben imbang ngono kae lho. Soalnya nek enggak kayak gitu geblasuke kejeron aku terlalu wetan. Lah piye Mas saiki nontonku YouTube wayang kulit. Ngarep urusan kuwi. Wah, Nontonnya YouTube wayang kulit. Playlist Spotify ku ki musik-musik etnik ya ono ngono kae lho, musik-musik Hindu, Bali, Jawa ngono kae ono. Dandan hari ini kayak ngene iki menyengajakan sebenarnya. untuk membuat kowe lebih menyisipkan Ben uripmu. ben ora ketok. Jadi mencitrakan diri saya pribadi ki ora njuk aku datang ke podcast hari ini terus blangkonan apa lurian. Aku yang duwe pakaian kepo jarian. Ning ora kaya ngono kuwi lho, Pal. Ora sebanget-banget kuwi lho. Karena kowe wong modern. Enggak juga. Berusaha mengimbangi. Karena terlalu fanatik terhadap sesuatu termasuk sastra Jawa ya ora apik. Fanatiku ning donya mek siji ya. Manchester United. Tidak kuwi nek liyane kuwi iso nek sing liyane kuwi aku iso kompromi. Terlalu timur juga enggak baik. Terlalu lokal menutup diri dengan perkembangan apa adaptasi dengan yang lain juga tidak baik. Gitu. Karena nanti jatuhnya ke chauvinisme. Juk apa-apa elek. Juk sing apik dhewe kesukuan kita, sing apik dhewe etnis kita, mengunggul-unggul enggak, semuanya pasti ada kelemahannya termasuk kebudayaan kita. Jadi posisinya belajar berpikir kritis ki kudu ning tengah terus ngono kae lho Mas. Ya. Kowe ngugemi basa Jawa, ngugemi aksara Jawa, kuwi paling apik ning donya urung karuan. Lah kuwi apik nek ra ono kertas saka barat, ya kuwi ra iso dadi ra iso lestari no ilmumu sing apik kuwi mau. Kertas saka anu no Cina. Eropa ya masuknya ke sini kan konteksnya kan yang bawa kan orang-orang Belanda. Ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita tidak boleh ya menggeluti kebudayaan, menggeluti kejawaan atau tradisi ning kowe aja kacamata kuda. Kudu terbuka karena ayal-ayalan apa budaya kita juga selalu tercampur dan terbaur dengan yang lainnya. Ora iso steril. Iki Jawa sing paling apik sik, Jawa sing endi sik. Ana pengaruh Islam ra kuwi, ana pengaruh Hindu ra, ana pengaruh Barat ra, mesti ana to. Sing otentik, sing original, sing endi? Candi ya, candine apa dewane saka India kok. Oh iya. Nah, aku menyikapinya kan selalu berpikir kan, oh ini serba hibrida, ngono kae lho, serba campuran, serba kombinasi. Jadi hari ini pun juga posisinya kudu ngono. Ya misalnya terus aku ya ora mencitrakan diri terus nyanyi maca terus, ngono kae lho. Meskipun aku yang ben-bengi ngono wayang kulit, ngono ora njuk sithik-sithik suluk. Kan ya Ngono ki ngono ki lah ya. Ngrungokke jasa mas barang to. Heeh, kepengin. Ya aja banget-banget lah. Sing penting kamu berada di tengah ngerti loh kapan kudu ke kanan kudu ke kiri ngerti. Tapi aku ngerti basicnya ngerti. Aku berupaya seperti itu dan menularkan ke teman-teman yang deket juga gitu, teman-teman pergerakan apa teman-teman misalnya bikin tabloid basa Jawa. Iki arep kaya ngapa kemasane nek saiki kowe arep ngomongke tabloid sing modele lawas apa kemasane apa kontennya bahkan terlalu lawas ya ora ono sing maca kowe kudu kontekstual no hari ini kebudayaan Jawa sedang di sini terus Mas Gundi jadi kontributor wisata ning Jogja sing ngono ya ora apa-apa kuwi ngono kuwi ora apa-apa ngono kae lho. Jadi nek diomongi wah kae Jawane ora tulen ya sak karepmu lah kowe ora keberatan tok nek ngono ora keberatan ngono kae lho pisan. Karena saya belajar berpikir kritisnya kudu ning tengah kowe ora iso nganggo kacamata kuda Jawa sing apik-apik kabeh ya ora lah. Mesti ana eleke kabeh ning donya kecuali Manchester United. Kuwi. Oke, kan kaya kuwi mau dibilang berarti menurutku misalnya kamu adalah orang sing beruntung karena iso bisa berada di tengah. Sementara posisiku ngono kae. Pakai penjaga gawang Manchester United. Siapa jenenge nek ngerti tak kei gope. Langsung.
Aku enggak seremeh itu sih karena itu sih ngono kae bener. Sopo? Ora, tapi ora tetep ditakoni kae lho. Michael Drogba. Waton. Tapi kalau apa jenenge misalnya kayak aku gini kan aku tidak memahami. Aku orang di Jawa, lahir di Jawa dan tidak memahami detail sejeru apa sing mbok pahami. Dan tapi Iya. modernitas lebih dominan di kehidupanku ngono kae. Nah, Heeh. pada saat kemarin tuh aku juga menyadarinya ketika aku menjadi kontributor Jawa Cana itu ya. Iya. Karena di kontributor Jawa Cana itu perlu mengirimkan foto wisata Jogja tuh ya. Kirim ke foto-foto tentang kota Jogja sing apik-apik plus ada Bikin caption bahasa Jawa. Nah. Bikin catatan apa ya catatan foto bahasa Jawa. Heeh. Kapan sih bikin tulisan berbahasa Jawa sing juga bener Pak sih ngomongin tentang tulisan sakarepmu kleru luput Jawane ngoko sakarepmu wis ngono kae ya kan. Waktu itu juga ngasih pesan itu karena nanti akan ada editorialnya juga. Nah, terus oh iya ya, ternyata aku jarang mengetik sesuatu dengan Bahasa Jawa. bahasa Jawa, Mas. Angel itu, heeh, memang tantangannya di situ. Heeh. A, O, ya kuwi sing paling Ya, simpel ya, ya. A, ya, O, ya. E, A itu juga beda tapi paling ora ki gawe kalimat dalam bahasa Jawa satu paragraf terketik. Iya. Itu jarang juga. Eh, Tapi proses menyadarkan kanca-kancamu juga ternyata Mas ya gitu ya. Melibatkan sekarang targetnya nggak muluk-muluk terusan. Maksudnya gerakan-gerakan kami tentang bahasa Jawa, aksara Jawa ki ora muluk-muluk. Ora muluk-muluk yo kowe kudu langsung iso aksara Jawa basa Jawa bener ki urusane menteri, Mas. Mungkin iki raga dhewe kok targete dimuluk-mulukke. Ngono to. Maksudnya terus punya keresahan kaya sing tak lakukan. Itu targetnya sampai segitu mungkin aku pengen. Sing penting kowe concern. Oh ternyata aku reso yo dan aku kepengen ya. ya, baru sampai situ. Jadi di kelas-kelas yang kami bikin pun juga targetnya juga tidak muluk-muluk. Yang penting kowe seneng sik kok. Yang penting kowe duwe keresahan bola nglakoni kapan berarti kowe memikirkan sesuatu tentang sastra Jawa ya wis fasene kuwi wae. Di luar honor yang aku pikirkan ketika nulis kuwi ya itu kan. Yang penting kan terus ada kepedulian toh ya. Mungkin ke situ dulu. Nah, dari situ nanti mau berkembangnya ke arah apa, mau mendalami atau cukup sampai di situ seumur hidup ya nggak masalah kalau bagi kami. Bagi para apa ya sastra Jawa entusiasme gitu Mas, maksudnya penggerak-penggerak ngono kuwi nek aku sendiri nggak muluk-muluk ya wis yang penting seneng sik, enjoy sike. Nek basane orang-orang yang lebih senior tuh ngajari wong sing penting seneng sik ngunjuk didunungke ngono ya. Nah aku sing penting kowe ndek kekhawatiran kuwi aku wis ora apa-apa kok. Ora kudu iso ora apa-apa. Maksudnya memang itu butuh waktu yang sangat panjang ya, apalagi kan tahu kondisinya hari ini misalnya ngomongnya konteksnya tentang bahasa Jawa. Mau mengembalikan bahasa Jawa saja di Jogja sebagai bahasa utama di dunia pendidikan. Itu kan ora iso aku demo di depan DPRD atau apa terus balik ke bahasa Jawa sebagai dunia pendidikan. Itu kan susah toh. Harus ada konsolidasi dengan hukum, pendidikan, aturan yang ada dengan pusat. Bangane ngoyong-ngoyong ngono sing penting kowe seneng sik wis ra apa-apa kok aku. Ora kabotan ngono kae lho. Terus apalagi ngomong ke aksara Jawa ya. Aksara Jawa arep diubah kabeh neng Jogja sebagai font apa bukan font. Huruf utama di Jogja. Iya jujur cita-citaku ke arah situ tapi itu kan untuk fase hari ini kan itu kan terlalu apa bahasanya terlalu utopis ya. Ya iso sakjane kan. Ya iso sakjane. Ning aku ki sapa ngono ka lho. Nek umpamane aku iki dikeki wewenang apa kekuasaan lebih mungkin iso, tapi kan posisiku sekarang sebagai pengajar aksara Jawa indi atau swasta. Ya sudah, segitu aja dulu itu sudah cukup ngono ka lho Mas. Iya. Terus yuk diganti kabeh dadi aksara Jawa. Ya kok sik duitku ya terbatas ya, energiku ya terbatas ya. Kecuali kowe memberikan wewenang lebih. Mungkin iso ning aku ya ora ngerti dong iso jawab. Dadi bahkan di diskusi-diskusi yang berapi-api tentang masalah itu saya selalu berusaha ora kurang ngoyo kok, sing penting tak lakoni wae ngono. Sing penting aku nglakoni dadi nek ditekoni iki wong ora dosa. Kowe kamu melakukan apa dengan sastra Jawa? Saya bikin kelas seminggu pisan dan bayar dhewe. Ngapa we? Bisa maksudnya ngono. Masih terus iso itu bentuk tanggung jawab mungkin ya yang paling praktis ya. Terus kowe wis sumbang sih apa dinggo kesenian Jawa. Lah aku ya nggak mau capate. Aku ya nulis Jawa-Jawanan nih. Nah, itu hal-hal sing menurutku terjangkau bagi saya pribadi ya yang bisa aku lakukan dalam rangka
bahasa proposalnya kan pelestarian dan pengembangan ya wis kuwi wae. Nek arep muluk-muluk saiki Jogja dadi ibu kota kebudayaan apa aksara Jawa dibalekke dadi kuwi itu di luar kapasitasku hari ini. Ngono kae lho Mas. Memulai saka kowe dhewe Sing cilik wae. Heeh, sing cilik nyoto ora kokean nyocot wis sing penting dilakoni. Wis. Genah. Heeh. Tapi misalnya adalah berarti kelasmu mbok ulang dhewe, Mas? Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa meng-hire beberapa sarjana sastra Jawa juga untuk mulang gitu. Nulis Jawa itu aksara Jawa. Membaca dan menulis aksara Jawa setiap hari Jumat di kelas pagi Yogyakarta. Sorry, setiap hari Selasa. Selasa sore jam 5 di kelas pagi Yogyakarta gratis tapi antri karena kapasitas kita cuma 10. Oke. Kapasitas kursi kita baru 10 gitu. Jadi ben kita oke le melu ya toh. Dadi antri harus antri. Harus antri padahal istilahnya memang lagi iso tuku meja sakmono mah. Kalimat iki le bungkus. Ya kan totolan, tapi kita kan totolan. Berarti mulang iya. Iya. Bisa dibilang nih staf pengajar dan penggagas acara kelas menulis aksara Jawa. Heeh. Apa meneh Val sing mbok lakukan? Musisi ya jelas ya musisi. Iya itu basicnya di situ ya. Ya sebenarnya sama-sama basic tapi akhirnya musiknya ya nganu kok Mas bahasane saiki kan berkelindan. Lindane sapa gimana? Berkelindan ning nggon budaya-budaya Jawa. Jadi ya nek ngomongke identitasnya saya ya seni budaya tur Jawa. Wis kuwi meng sekitar kuwi tok. Prosesnya proses menghibur, proses mengedukasi, dan proses teredukasi juga karena saya sedang sekolah lagi. Ngono kuwi. Berarti sebagai mahasiswa ya iya. Iya betul. Berusaha terjun di dunia pemikiran ngono kae lho Mas. Yo asline produksi sesuk nek misalnya rampung kuliah ya Mas. Enggak tahu kok tanya saya. Kan ngen-ngen ngono kae apa ngono kae. Wah, pengen S1 terus seluruh yang secara halal ya waktu S1 masa ya tak amang keneng. Ini juga pertanyaan yang unik ya. Maksudnya jarang-jarang juga orang yang tanya, kowe kuliah meneh nggo apa to? Saya selalu berusaha ngebanyol. Selo kok ngono kae lho. Iki klarifikasi nek. Iya, maksudnya selo kok karena pandemi kok, karena aku nganggur dadi ra ono gawean dadi aku sekolah meneh. Iki jawaban jujur ki, tulus ki tenan ya. Aku seneng sinau, Mas. Oke, siap. Wis mang kuwi tok. Kuwi aku bangane aku wagu ngomong kaya ngono, aku mending lucu, ngono lho. Aku selo kok ngono lho. Kowe sinau apa ya? Males tok. Nek wong kaya kowe kan mesti curiga. Tak jawab kaya ngono kan mesti curiga. Jelas masa ra. Sinau apa mesti ana kepentingan apa kowe ngene-ngene. Kuwi tak anggap bonus. Ngono lho Mas, tak anggap bonus. Tapi ya kuwi mbangane males toh jawab kaya ngono, tapi karena ini kan momentumnya atau hari ini kan serius ki ditonton podcast. Jawaban serius ki aku seneng sinau. Wis kuwi bahkan mungkin nek iso tak bablas sekolah meneh ya ora apa-apa ngono kae lho. Iso mungkin ngono kuwi. Ya insyaallah ngono kae lho, tapi karena memang punya minat, dan minat iki ya wis gathuk karo apa yang aku inginkan lho, sinau mendalami sastra Jawa lah ning nggon pemikiran-pemikiran sastra Jawa. Ning mbangane males toh ketok ngoning nggo wong kaya aku dikira ngapusi ngomong kaya ngono iki. Jane karo kanca-kancaku sing kaya ngono kae. Ora maksudnya kan proses sinaumu, proses belajarmu bahkan kamu punya ruang banyak, Mas. Enggak harus masuk ke sisi akademis, kampus, resmi formal di kampus, Banyak kantong-kantong sing iso mbok tembus untuk pelajari lebih dalam atau bahkan makanya sinau tentang dalang ora perlu daftar perdalangan, tapi ketemu dalang iku setiap saat setiap waktu iso memasuki ruang itu. Nah, ternyata kurang. Di luar itu kurang. Kurang apa ki? Kurang. Nyepelake ki berarti. Ora maksudnya. Yang ini ki bahasa akademisnya di luar itu dunia yang lebih praktis, yang di sini lebih teoritis. Nah, itu sisi teoritisnya itu enggak tak jumpai di luar. Ya. Misalnya kalau kuliah atau belajar di luar ya tentang sastra, kenal sama sastrawan. Iya, jelas. Dia bisa laku praktisnya sudah mendefinisikan berbagai teori. Berbagai teori yang ada di kampus wis ora perlu dhek iki wis mendefinisikan kuwi kabeh ning nggon bentuk praktis. Menulis puisi ngono kuwi ketemu karo Jokpin misalnya apa sapa lah ngono kuwi. Itu mungkin sudah didapat di luar. Tapi ternyata ono lek ono sing kurangi. Piye aku carane jelaske iki mau ya? Sangkan parane iki mau piye ya? Aku butuh ning kampus. Ngono ki Mas.
bacaan-bacaan di luar banyak. Ini juga kelihatannya bullshit. Saya tuh kan pembaca buku, tapi kan kesannya ngapusin ya kayak gini. Soalnya ngomong karo kowe. Orang aku percaya kan bukumu oke koleksimu ngene kon. Kan urung tentu diwaca juga. Iya. Itu memang curiga kayak. Tapi kan kebetulan saya juga punya habit membaca buku ngono lho Mas. Nah, dari banyaknya buku siang hari ini tambah banyak, ternyata butuh orang untuk mengarahkan baca buku yang mana dulu. Aku onone nang kampus ternyata. Oh, oke. Karena sing iki lagi masuk akal. Oh iya ya. Nek ngomong seneng sinau. Ih koya ya. Apa? Sinaune sing praktis-praktis malah luwih memungkinkan kan nek dirimu ngono lho malah. Tapi saya bersyukur juga telat maksudnya ngambil apa iki apa jenenge tingkatan master ini telat di umur segini saya bersyukur ngono lho karena sudah mengalami banyak di lapangan di ilmu-ilmu yang saya tuju ngono lho Mas. Menemukan berarti. Heeh. Cara praktis wingi wis kelakon. Kelakon. Festival kaya ngono kae. Seni pertunjukan tradisi kaya ngono. Sastra Jawa kaya ngono kan yang luar. Berhadapan dengan kebudayaan Jawa kaya ngono. Saiki diarahke. Kuwi kabeh ana tulisane iki. Nah, kuwi ya ono tenan. Ono ternyata. Ternyata iki sing tak butuhke ngono kae lho. Ditongkone ning jero kono ki. Tinggo melengkapi kuwi mau iso ngono. Jadi harapannya ya prakteknya ya kaya, ya pemikirannya ya kaya. Harapannya gitu. Kuwi nggo ngaluske ngomong seneng sinau kuwi malus. Bener. Iki mung karena lek ngarahke arep sinau. Ada yang diarahkan, Jadi membaca buku banyak pun harus diarahkan ternyata sik urut saka A sih kayak bukune. Emang apa resiko atau puyeng atau efeknya? Ya tidak terstruktur nanti pola pikirnya toh terusan kowe arep sinau numpak jaran kan kudu sinau numpak picik ngono kae lho Mas. Nah ora kan oh iya ya Diponegoro ora ana numpak jaran. Salah ini salah. Arep sinau Melayu brangang sik ngono kae. Ana buku tentang Melayu, buku tentang berjalan, buku tentang belakang nek tak waca kabeh sik ngawur. Sing ndi? Heeh sing dhisik iki diurutke nek karo profesor-profesor kae dadi iki sik lho, iki sik lho, iki sik. Ngono. Ternyata ngono kuwi. Nek bahasanya komputer mungkin di defragment gitu, ditata ulang gitu. Atau Windows zaman biyen sing banget semengi lho Mas. Ya bener. Kayak Tetris kalau defrag lho, kayak lawas banget tapi ditata ulang ngono itu yang sekarang sedang saya alami. Pasti beda dengan yang dulu, pasti beda dengan yang di depan. Aku lagi sisi seneng sinaune ning kono kuwi to. Heeh. Betul. Ajar meneh. Oke. Ning ceko kowe enggak kan penggiat festival juga ya Mas Pak? Iya, betul. Terus itu juga baru-baru aja penggiat festival itu sebenarnya dulunya kan sebagai talent. Tapi kan pernah. Talent berarti talent masih. Iya. Masih penggiat festival juga masih. Katakanlah pengajar atau kuwi mau juga masih. Ono prioritas atau sing paling diutamakan atau sing paling menarik menurutmu? Nyanyi. Karena menghasilkan. Sebenarnya pertanyaan juga sering kayak gini. Aku juga kadang-kadang susah ya. Aku enggak suka kayak Mas pertanyaan. Iya. Di sing paling favorit. Sing paling favorit. Nyanyi, ning nyanyi Jawa. Ana spesifik. Iya, nyanyi Jawa. Soalnya nyanyi seneng, Jawa. Nyanyi seneng, kuwi wis ya alhamdulillah apa yang aku hari ini proses produk-produk yang berkaitan dengan suaraku ki mambune Jawa, ngono kae lho. Tetapi nek ditekoni kowe milih dadi sastrawan apa-apa, kuwi bingung ning sing paling penak dilakoni nyanyi. Wis. Musiknya Jawa. Ya kuwi mah ya mengembel-embel ya karena memang identitasku berkelindan di situ. Ning nyanyi paling penak. Dari segala aktivitas mau dadi IO apa jadi mengajar apa sebenarnya penak kabeh tapi sing paling nyaman penak nyanyi. Iso karo nyantai. Iso healing ngono lho. Tapi nek bagi beberapa orang nyanyi healing termasuk saya sebenarnya. Nyanyi dhewe ning kamar ki seneng tapi tidak karaoke, Mas. Rata lanjut ke sing pedes. Lanjut ke riskan. Ora maksudnya nyanyi itu paling nyaman. Aktivitas fisik dan pikiran iki dadi nyanyi. Tapi ora ngajari mau cepat loh. Wis OTW atau belum ketemu metode sama sistem jualannya. Okay. Saya harus jualan untuk bisa menghidupi gerakan itu tadi. Betul. Aku wonge ora munafik kok. Oke. Belum ketemu metodenya. Pernah dicoba.
tidak berhasil dari metodologi pembelajarannya dan metode nyari duitnya. Nah ini baru nyoba. Delok kayak ngapa lho. Terus minatnya juga masih membaca atau minatnya wong kayak ngapa ya sinau mau cepat arep nggo ngapa ngono. Terus ketika sono sing menarik ono minat berikutnya siap untuk Siap, siap. Tapi belum ketemu metodenya aja kayak ngapa. tapi kan sono koyo sing pojokan waktu itu alun-alun gitu. Saya ikut dulu di situ. Ya. Itu ternyata juga nek opini pribadiku iki ono next step rak ya. Iki pertanyaannya saya podo karo ngajari aksara Jawa itu loh Mas. Habis ini terus mau ngapain? Akhirnya terus aksara Jawa kemarin kita ubah metode sama goalsnya. Objektivitasnya biyen kan iso tekan ngantek maca manuskrip, ternyata kuwi kleru. Oh, bukan kleru ya, belum tepat. Terus Kebutuhannya wong. Saiki nggo seneng-seneng bae. wah ajari basa walian. Maksudnya termasuk seneng-seneng kira. terus dari teknis kita menyusun silabus dan kurikulum juga diperpendek. Misalnya dulu 6 bulan, pernah dibikin ya long term 1 semester. Oh ternyata di trial kok ora pas. Saiki digawe 4 kali pertemuan iso. 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 Digawe ringkes padet, sing penting kowe iso dan kita tidak membebani apa-apa. Kowe cukup teko karo posting tok wis ra apa-apa. Dan gue iso mulai iso maca ping 4 kuwi mangkat. Mangkat kuwi nek enggak kebangetan bisa. Makanya enggak kebangetan yuk di situ glotekan. Kan nek sekolah kan biasa. Ya ora nek. Nek sekolah SD kan. Diajari malah glotekan. Seneng iku. Ya ora kelasnya ra ngono juga. Maksudnya datang terus punya intensitas yang rata ngono ki 4 kali ki insyaallah iso dan 6 bulan ini kita praktekkan itu sudah ada 6 angkatan. Kami pun juga tidak terbebani karena sebagai penyelenggara kelas kita juga punya PR nek ditanyain, "Mas, bariki aku iso aksara Jawa nggo ngapa?" Nek mbiyen kan kowe iso maca surat, iso maca manuskrip, iso mengerti kebudayaan Jawa lebih dalam. Kebudayaan Jawa yang lebih detail. Ternyata kuwi urung dipentingke karo wong-wong sing pengen belajar. Nek sekarang belajarnya cuman untuk seksi-seksi, fancy-fancy, tinggo posting-posting, ora apa-apa sing penting kowe nyaman, bahagia, saya memberikan wawasan tentang aksara Jawa, ya wis ping 4 wae. Nek diperpanjang neh engko bosen kowe yoan. Yeah. Wis ganti neh gitu. Jadi ada kesegaran, si murid juga mendapatkan kesegaran, kami juga mendapatkan kesegaran, dapat Murid baru. wajah-wajah baru, dapat exposure baru. Aku wis lulus untuk sertifikat 4 kali pertemuan gitu. Tapi sebenarnya metodenya udah dicoba. Selalu mencoba Mas, yang versi Zoom, versi digital, versi YouTube, kerjasama dengan Kelaspedia, macam-macam dicoba semua kayak gitu. Iya, Kelaspedia. Ini yang alhamdulillah udah enggak 6 bulan, bulan ke-8 wong Agustus ya. Berarti duwe 8 alumni. 8 angkatan. 8 angkatan. Kecuali Ramadan kemarin Libur. libur separuh, jadi 7 angkatan. Sudah 7 angkatan yang dengan format baru ini. Dan ku ya wis ora terbebani ngono lho. Wis lulus ya wis lulus. Sesuk Pesertane ono sing gelora apa? Ini sekolah. Gratis kok gelo. Iya. Gratis kok gelo ki bangetan lho. Kita Itu salah kita apa? bikin dulu juga metodenya pernah dibikin berbayar, harapannya biar punya komitmen lebih ngono kae lho Mas. Tapi ternyata juga tidak berhasil. Ya wis gratis wae. Gratis aja. Tapi dengan komitmen, kowe kudu tanda tangan MOU, hadir selama 4 kali pertemuan, nek ora tak ganti. Nek ora tak ganti karena dengan dibatasi wong 10 juga antusiasmenya tinggi karena kan terus sing daftar oke, sing mlebu antri ta kuwi kita juga punya kandidat-kandidat lain yang untuk menggantikan secepatnya kalau Mas. Kita endele yo Deleke apa bahasa Indonesianya? Kita membandel. Datnyeng apa deh ya? Saya rata toh. Ya biasa aksara Jawa, aksara Jawa kok ya. Dat anda. Sing kita ora duwe kesungguhan langsung ganti cepet. Nah itu sistemnya agak berhasil ini. Sudah mulai oh ya wis ngene wae. Jadi kita juga enggak kerepotan rekrutmen murid ngono kae lho, Mas. Wis ono antrian nganti pirang generasi? 2 angkatan biasanya Mas. Wis ono 20 orang untuk yang siap masuk gitu. 2 angkatan dadi iki kita angel 2 kali pertemuan ra mlebu coret lebokke. Ngono wae Ora penak. mbok gedhe iki. Kelas e. Ya ora ono. Urunan iya. Ya urunan nguruni kita pertanyaan malah aja. di. Praktis aja. Oke. Lalu Ya cita-citanya dibesarkan tapi ya energi kami baru sampai segitu. ya berarti ke depan mungkin. Ya
Ada harapan Kalau mau nyumbang boleh, tapi kami nggak meminta. Ya teko-teko wae. buka kitabisa.com. Nggak mau, gengsi kok kita. Jujur, Ya. gengsi tapi jujur. Kita gengsi. Oke, ngomongin pengajar wis, ngomongin tentang belajar juga wis. Ngomongin tentang festival, kan Mas pasti jadi ketua. Memulainya dari ketua FKY nggak sih? Ya, kebetulan iya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngomongin tentang festival atau event atau mengorganize pergelaran itu jujur li. Wih. Wih, anak Citayam. Citayam. Slebeo ya. Bisa ditulis kanggo aksara Jawa ki Citayam soalnya. Slebeo bisa nggak? Slebeo. Bisa. Burine nggo pawu. Ya. Ora kamu. Anggo panjing. Wah, Iya, oke. Oke, festival itu intens sebagai pengelola sebenarnya memang belajar dari FKY. Jadi memang masih seumur balita, baru 4 tahun yang lalu belajar. 2000 berapa? 19. 19 ya? Sebelum itu memang terlibat di beberapa event festival kan, tapi positioningnya kan beda. Kita berdua jadi talent toh Mas. Iya. Ditelepon, di WhatsApp, mangkat kostumnya kui pentas. Iya. Dapat randon. Nah, terus mungkin Tuhan maha baik ya. Saya diwalik, kowe sing gawe randon. Nah, wis ngono kuwi. Ya wis ngono wae. Marem, Pak. Dapat banyak hal baru pasti. Ora sate kon hal barune apa kuwi mah termasuk benefit kuwi mah ya. Iya, konco kenalan. Iya, macam-macam. Formalitas ngono. Duit ya rasa ditutup-tutupi. Aku yang ngerti area ning kono to. Ora, aku ora Iya. takut kuwi to. Ngomongin tentang sebenarnya aku pertanyaannya kan di eramu merubah kesenian menjadi kebudayaan, Pak. Nah, itu tantangannya besar sekali ya. Ini sebagai cara dinas sebagai orang yang dapat amanah. Bahasanya orang yang dapat amanah untuk mengampu. Kameranya pindah ya, tak kira. Aku kan gisik kameranya ning nampul tok. Mas Winter iki. Ya. Sebagai orang yang mendapatkan amanah dari negara untuk mengampu sebuah perhelatan yang besar di Yogyakarta. Tantangannya besar sekali karena itu debut saya kerja festival atau kerja I.O. Terus tantangan berikutnya, festival yang sudah pernah terjadi dengan format yang sama selama 30 tahun, tiba-tiba berubah dari FKY kesenian ke kebudayaan. Iya. Itu luar biasa tantangannya. Sebagai pelaku pengalaman belum ada, bebannya harus mengubah image, mengubah bentuk dan mengubah luaran itu, produknya itu gede banget di situ. Terseok-seok pasti ya untuk menerjemahkan itu karena juga belum ada contohnya pada saat itu. Iya, iya. Loh, festival kebudayaan seperti apa? Nah, pertanyaan sebelum ke seperti apa kan kebudayaan itu yang mana? Oke. Kebudayaan yang Koyo ngopo sing banget? yang tahun kapan? Nah, aku wis bingung banget kuwi. Tapi alhamdulillah dengan support system banyak sekali teman-teman yang membantu itu. Kalau enggak sama teman-teman enggak bisa saya. Terus terang enggak bisa. Yang teman-teman yang terlibat secara kepanitiaan maupun teman-teman yang support di luar, alhamdulillah itu lancar. Enggak tahu indikasinya lancar tapi berjalan ngono kalau. Ya wis melaku. Setelah itu ketemu nih format kebudayaan. Oh, ternyata kebudayaan seperti ini dari bahasa nomenklatur pemerintah kebudayaan adalah A B C D F G. Dari rujukan di akademis kebudayaan seperti ini, itu mulai iso diterjemahkan nih. Tiba-tiba pandemi. Oke. Kui juga tantangan meneh. Yang baru 1 tahun kita baru mulai mengenal apa itu namanya kebudayaan di Jogja yang harus diterjemahkan dalam bentuk festival. Tiba-tiba pandemi. Harus menerjemahkan itu dalam bentuk Bentuk yang lain. virtual. Nah, kui yo tantangannya luar biasa meneh. Sekali lagi juga pada saat itu belum ada contohnya. Bikin festival virtual itu kan 2020 kan belum ada yang contohnya. Di dunia kabeh sedang meraba-raba bikin festival virtual. Terus ukuran kesuksesan festival virtual juga belum ada benchmarknya. Kudu kon piye nah. Tak pikir itu proses pembelajaran juga. Itu belakangan ini kan saya lebih spiritualis toh, maksudnya spiritualisnya orang juk sing iso mabur Bapak, tapi menganggap itu semua Sama mabur lho. menganggap semua kuwi faseku pelajaranku kayak ngono lho. Oh ya itu jalan yang harus aku tempuh. Nah, alhamdulillah setelah proses-proses itu sampai hari ini tambah lagi bidang pekerjaan atau kegiatan saya di meng-create atau mengelola festival. Ya wis kita anggap wae kuwi
bersyukur loh Mas kaya ngono iki. Jadi dijebleske karo FKY diganti festival kebudayaan duar dengan giduh sing macem-macem. Waduh ki angel banget nerjemahke kebudayaan yang bentuknya apa. Habis itu pandemi tapi itu dapat pelajaran yang sangat berharga. Akhirnya terus ya sekarang CV-nya nambah satu lagi. Merubah nama festival? Bukan. Oh, tak CV-ne kuwi merubah nama festival. Bisa jadi IO, ngono kae lho Mas, wis gampange ngono. Selain jadi talent ya jadi IO ya alhamdulillah ngono wae pokoke. Ya. Itu memang tantangannya luar biasa. Dan anu festival waktu itu apa jenenge? Ya tadi udah diulas ya sini ya. Ketika ono proses, ono format daring penerjemahanmu ini akan mentah lagi menjadi ngono atau piye gitu ketika terus dadi daring. Mungkin aku akan mendetailkan itu ya ngono kae lho. Atau itu menjadi satu permaafan ketika ini ya ngono sing gawe kok enggak ada yang tetap bentuk kok. Saya malah melihatnya justru itu peluang baru. Hari ini loh, mencoba mendelok sekali sisi positif ya. Maksudnya ternyata hari ini ketika insya Allah kita sudah pulih dari pandemi, yang kita trial kemarin daring-daring itu justru tidak mengurangi tapi justru menambahkan sesuatu di pekerjaan-pekerjaan kita. Contohnya podcast kita hari ini. Betul. Jadi misalnya terus tadi diomongi wis iso membaca Ki Kebudayaan Jogja, Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019 seperti ini, terus tiba-tiba pandemi. Itu kalau aku bilang justru tidak mereduksi apa-apa tentang kebudayaannya itu, tapi justru menambah. Loh ini ternyata kebudayaannya jadi kebudayaan digital kok, kebudayaan virtual kok. Kita bisa mengoptimalisasi audiovisual seperti hari ini kita ngobrol di podcast kan ini juga bawaan gara-gara pandemi kemarin. Pandemi ini, kebudayaan pandemi ini. Justru kita arep delok saka sudut pandang lain, pandemi kemarin justru bisa membawa atau menciptakan kebudayaan baru. Kenapa itu harus dianggap mengurangi? Nah itu jadi aku berpikir di setiap kebudayaan, setiap peristiwa atau setiap kejadian itu pasti menambah unsur kebudayaannya. Kalau kamu melihatnya dari sisi positif loh ya. Misalnya itu bukan terus kuwi ngerusak kebudayaan apa kuwi malah orang nguri-uri, orang malah kuwi mereduksi atau menciderai kebudayaan enggak. Mesti aku selalu berusaha melihat sisi iki mesti menambah khasanahnya. Karena kan banyak disampaikan misalnya kebudayaan dalam bentuk kesenian ngono kae. Pertunjukan kan misalnya harus membutuhkan pertemuan antara pencipta sama penikmat. Ya, terus interaksi langsung antara penonton, tepuk tangan misalnya. Energi yang yang tergabung dalam satu proses itu. Kan kita reduksi tuh Pak. Awalnya kita kayak gitu, tapi kalau kita ngambil sisi positifnya, misalnya dari sisi keuntungan finansial. Sing biyen kalau pentas di Societet cuman terbatas 500-700 orang, hari ini bisa bikin YouTube teater, pertunjukan teater di kanal online 3.000 orang. Ya, ada sisi menguntungkannya enggak? Ya. Atau teman-teman artis yang YouTube-nya sedemikian rupa dapat pemasukan selain panggung. Pada akhirnya hari ini ya YouTube entuk ya panggungnya entuk luwih gede. Ya, menguntungkan enggak? Nah, jadi kekhawatiran awal itu wah kira iso ki nek pertunjukan virtual teater iku kudu live, kudu ada interaksi penonton. Apalagi teater yang interaktif kayak komedi misalnya yang butuh gelak tawa penonton. Sebentar dulu toh, jangan langsung resisten dengan kejadian terus dibaca dulu, diselami dulu. Dan tugas kita sebagai seniman tuh mencari celah di situ, mencari siasatnya. Tak pikir kayak gitu Mas Gundi. Jadi kan kodratnya seniman kan selalu mencari siasat toh, mencari strategi baru. Itu kan salah satu basic berpikir kreatif kan harus menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru di tengah keterpurukan toh. Nek kowe ora siap koyo ngono ora usah dadi seniman. Ngono kae ora usah ngaku-ngaku pekerja kreatif, ngono kae lho. Selalu melihat sesuatu hal dari sisi negatif, wah aku resisten ki karo dunia virtual ki, pertunjukan kok Zoom, pertunjukan kok YouTube. Kok sik toh, tok goleki celah sik toh. Nyatanya kamu sekarang yang mau mendalami itu, kemarin mau belajar itu, hari ini menemukan keuntungannya banyak sekali loh Mas. Teman-teman kita
senior-senior teater pertunjukan yang dulunya mungkin dianggap ora iso nggak pertunjukan teater kosong penonton. Hari ini bisa menggelar pertunjukan di gedung kesenian mewah di Jakarta berpenonton dan itu dijual lagi dalam bentuk virtual. Batira, luwih sugih rambangane pas pertunjukan ning gedung pertunjukan luring. Paling enggak penikmatnya jadi semakin banyak, kan ya. Jadi banyak yang bisa menikmati karyanya. Dari segi individu kita berdua sebagai pelaku panggung. Heeh. Kowe saiki ngerti kita berdua sekarang tahu lampu, tahu kamera, tahu angle, tahu clip on. Saka ngendi nek ra saka pandemi. Saka Pak Iwan. Maksudnya kita juga harus introspektif maksudnya oh iya ya ternyata kayak ngene terus kita menggelar festival luring gelem rak gelem belajar ya mbok didelok sisi positifnya ternyata saiki njuk garap film we iso aku ngono kae lho Mas. Ya. Nah itu kan gara-gara pandemi toh. Iso gawe apa Harus dipaksa bikin drama musikal yang disyuting nggak pakai penonton. Oh ternyata ngerti ya plotting apa gerakan sing terbatas ning nggon panggung, blockingnya kamera terbatas. Akhirnya terus merembet ke ternyata kemarin ada tawaran bikin film dengan disiplin film. Ya oke berkah pandemi iki. Jadi kalau saya pribadi selalu menyikapi segala macam peristiwa itu kok sabar dulu. Nek arep memutuskan sesuatu apa menyimpulkan sesuatu apa sengit sama sesuatu tuh iki omonganku dina iki lho Mas. Ditunda dulu. Ya. Nah, ditunda sik, dipikir sesuk ngono lho. Sapa ngerti dengan penundaan itu kamu menemukan celah-celah baru dan kowe wis ngaku bekerja kreatif, bekerja sebagai seniman, temukan celahnya kuwi ngono lho Mas. Temukan siasatnya. Julik apa ngancel ra apa-apa kuwi tugasnya seniman Mas kaya ngono kuwi. Nggo mengakali segala sesuatu kuwi ngaranku. Kuwi juga mungkin satu keberuntungan ketika aku seneng sinau ya Pak ya. Karena terus banyak yang bisa diulik, banyak yang bisa dilihat, banyak sing celah-celah sing akhirnya Belum tahu ngerti. perlu diplayoni Iya, gitu-gitu iya, ya betul, untuk mencari di situ ya. Iya, anyar mana iki. Yo kita semangat untuk nyinaoni kuwi ngono. Iya betul. Nah, itu terima kasih itu jadi ketemu jawabannya. Saya senang sinau tidak hanya di kampus, tapi di peristiwa-peristiwa sehari-hari. Saya tangguh nenggon talk show di lain tempat itu. Saya senang belajar di mana-mana. Bahkan dari pandemi pun belajar. Pelajari. Jadi mengilhami segala macam peristiwa, baik itu peristiwa politik, peristiwa perang di dunia atau bahkan peristiwa pandemi itu sebagai seorang seniman ki kudu menemukan celahnya. Coba kayak Joko Pekirano peristiwa PKI. Oke. Atau mungkin beliau tidak akan menemukan konsep atau kemaestroan karya seperti itu. Iya. Coba kayak Pak Ted ora ana gonjang-ganjing reformasi Pak Harto, sekarang presidennya Pak Harto. Mungkin ora iso kayak ngono. Dadi gejolak di dunia iki harus dibaca seorang yang wis menasbihkan diri sebagai seniman ya kudu sebagai sesuatu yang bisa direspon yang bentuk kekaryaan anyar. Contohnya kita hari ini iso mengeluarkan luaran YouTube, podcast, ana dite. Iya. Lah kira ya badi karo badi to, ilmune anyar, duwite anyar. Betul, Sementara ilmu anyar sementara pentas sing kaya biyen kaya 5 tahun kepungkur ya tetep iso. Ya kuwi berkah wae. Ngono wae Mas pokoke menyikapinya itu perjalanan spiritual saya selalu berusaha positive thinking. Saiki lho ya. Kenal aku wis suwe. Perjalanannya kan Mas Paksi juga ada bahkan sekarang menjadi Dewan Kebudayaan ya Mas. Ini acara pemerintah. Iya Mas. Tapi apa? Iya. Bener kok ngomongin Dewan Kebudayaan. Iya betul. Ini berbicara tentang tugas sebenarnya Dewan Kebudayaan tugasnya apa sih Mas? Juklak dan Juknis kami itu sebagai rekomendator dan partner untuk memikirkan kebudayaan. Enteng to pertanyaan kuwi. Jawaban kuwi ya kuwi bar tak waca ngene wae gampang iki jawabane simpel. Ngono kuwi bener. Nah iki pertanyaan berikutnya sakjane. Emang ono Mas sing kudu ditoto, kudu ditandani. Dari itu tadi kenapa ono apa? Ada banyak sekali PR-nya. Oh iya tenan. Iya. Kalau saya mau terbuka misalnya ya hari ini yang sedang kami lakukan di beberapa meeting atau beberapa diskusi berkaitan dengan memikirkan kebudayaan atau menata kebudayaan itu misalnya gini, bikin program atau festival atau acara yang tepat sasaran. Nggak usah ditutup-tutupi, banyak acara yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Waton gawe acara. Kok sik kuwi duit sakmono, energi sakmono nek ditata sithik nek iso tepat sasaran lho. Nah, kita sedang berusaha barangkali
ditugaskan untuk itu Mas. Rekomendator misalnya milih tempat atau milih konsep acara. Kita di Malioboro mau bikin talk show nih tentang sastra Jawa nih misalnya kayak gitu. Ya asal talk show aja, jangan. Nah, asal talk show itu nanti nggak tepat sasaran. Oke. Dengan energi yang sama, energi tenagane ya jumlahe misale tenaga kerjane mung sakmono, duwite anggarane mung sakmono. Coba kita tambah sithik iki. Iso luwih interaktif rak karo wong. Nah, fungsi-fungsi kayak gitu yang jadi program-program atau upaya-upaya pelestarian pengembangan iki mungkin kalau ada koncone mikir terus iso luwih tepat sasaran. Ngono kae lho Mas. Tepat sasaran ya untuk masyarakat. Nah, itu yang sedang kami upayakan. Apa fungsi kami kayak ngono ki ning dewan yae ngono ki Mas. Udah, itu entek pertanyaannya wis. Entek ya. Wis sok. Lunas wis kabeh. Wis. Jangan ra. Ono tetep ono. Iki dawa iki wong wis jam belum ta? Wis lanjut, aman, bebas. Wis lanjut tok Mas. Iya, iya. Target iki 2 jam obrolan kita. Oh ya boleh. Kan ngono kuwi. Saya selok. Ya tapi. Oh ngono kuwi. Oke, Mas ngomong tentang kebudayaan sih Mas. Aku seneng aku nek sahabat-sahabat ini. Wah, aku sih kerasa nang pertanyaan ini. Kebudayaan ini kayak ngapa ngono kayak Mas. Perlu sih Mas terus akhirnya diperbandingkan antara mungkin ono irisan tipis ya. Mungkin ono kaitannya dengan apa namanya? Kesenian, kemasan kesenian dan sebagainya. Kebudayaan kita dengan kebudayaan sekitar misalnya ya paling cedak Jawa Tengah misal ngono atau Jawa Timur dan sebagainya ngono kae iso ra sih kuwi diperbandingkan atau digadukke atau malah mungkin padha kok asline ngono atau untuk kasus Indonesia apa Nusantara ini lebih baik dibiarkan saja bergerak sesuai karakter lokalnya masing-masing. Karena ora iso Mas nggadukke Mas. Oke. Ora iso. Tapi jajar to Mas padahal. Jajar ora iso. Kita sebelahan sama Sunda. Heeh. Ya nek digadukke padha-padha ra trimo no. Ya. Kamu pemaksaan no. Kan ada jalan. Oh iya ya, jalan tol Cipali. Enggak ini ada jalan baru nama Oh iya. Oh, kalau aku bilangnya kayak gitu sekadar gimmick ya. Maksudnya kuwi upaya-upaya kecil ya, tapi terus mengarah lho iki Arman. Nek terus berupaya yuk dijadikan satu bikin kebudayaan Indonesia untuk kasus kita susah. Kok sing koyo apa sih? Ya ben iso kaya Itali misalnya kabeh pizza ngono lho misalnya. Ya ora iso no, ning kono ono rendang ning kono ono sague. Ono sing ra trimo nanti, itu nanti penjajahan budaya no kita enggak jauh beda sama company no nek arep memaksakan koyo ngono. Jadi untuk kasus kita menyeragamkan kebudayaan itu tidak penting, tidak perlu kalau menurut saya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat itu nggak apa-apa dalam konteks kebudayaan loh. Yeah. Caramu makan di sana kecap dengan cara orang Jawa yang tidak boleh kecap, orang sepakat rapopo kok, ngono kae lho. Tapi ngerti batas oh ini lokalmu ya seperti itu berarti ngono kae lho. Ini begitu juga dengan karakter lokalku kayak ngene. Jadi ora perlu bahkan jajar antara Jogja sama Solo wis sing cedak. Iya, kita cedak juga. Kowe arep ngarahke ning ngono to? Ora, supporter to iki. Ora. Kuliner, aku ngomongke kuliner. Itu berbeda pun enggak apa-apa ya wis dipikir dan orang-orang sing mikir ke tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu juga bukan orang sembarangan, Mas. Heeh, kuwi mesti wis dipikir adoh banget ning mungkin mereka juga kehabisan waktu untuk menggenahke ngantek detail kan lho, kehabisan waktu, kehabisan usia apa mungkin wis males ya ngadepi wong-wong sing kaya kowe mau sing wis karep ngomong. Karep ora apa. Tapi kuwi kata Bhinneka Tunggal Ika kuwi ora mung semata-mata indah karena berbau Jawa Kawi, Jawa kuno ana berbau tradisinya. Wis dipikir kuwi, ya kuwi sepakat ora sepakat kuwi. Nek basane Jogja karo Solo cara nganggo blangkone beda. Ya wis ben. Heeh. Sing penting nek padha-padha blangkonan to, ora nganggo ember to ndhuure. Aku tidak masalah ngono kae lho. Ember dadi mandra arep atus nganggo ember. Begitu juga untuk kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk. Nek wis mulai memaksakan kuwi penjajahan kuwi ngono kae lho. Aku arep sembayang, bahasa gue pas to bilane. Aku arep sembayang cara A, aku arep sembayang cara B, ya wis ben ngono kae lho. Oke. Wong ya
Nek gadok kabeh ku ono masalahne lho. Ngene. Sik tak agak sik. Tak pikir sik minggu iki aku deg-degan iki. Maksudnya biarkan saja. Ngomongin tentang karya-karyamu akhirnya Mas. Misalnya kayak Balik lewat iki anu ya. arep ngomongin kebudayaan sing terbandingkan atau ning kono apa kowe juga nganggo kan selama ini Jawa ya. Ya. Kowe ora kepikiran untuk memasukkan unsur ngendi Banyuwangi atau unsur apa Aceh, Padang. Kan sudah sebenarnya dengan nek cara sing paling ketok main musik keroncong itu kan musik sing campuran juga teman, sing hybrid juga toh. Kuwi ya. Oh hybrid karo VOC. Heeh. Tapi kan hybrid karo VOC sekarang nyanyine nganggo cengkok Jawa tapi kostume barat. Kayak ya campur-campuran toh. Campuran mana? Balik lagi ke penjelasan yang misalnya kayak mantra tradisi wis. Instrumennya wis ketok, instrumen barat. Ya, Terus beberapa struktur musik nek di amati ya struktur musik pop Indonesia. Intro, song, ref, melodi ref, koda. Koda. Kan kita juga memakai itu sebenarnya. Nek ning Jawa kan kuwi ora ono to kaya ngono kuwi. Jarang-jarang ada yang kuwi sebenarnya wis ono hibriditas kuwi percampuran dan nabrak itu memang jadi salah satu prinsip saya sebenarnya untuk melakukan praktek-praktek kesenian atau kebudayaan dulu. Berdasarkan keterbatasan atau ya kamu sengaja untuk sengaja. Karena aku semakin kesini semakin tahu nek ya sebenarnya budaya kita terlahir dari tabrakan juga. Hibrida. Dari tabrakan segala macam sesuatu. Jadi nek saiki nabrak-nabrake ya ora apa-apa, ngono kae lho. Nek dewata ora tabrakan karo cara menatah watu ora dadi candi. Gitu Mas. Cara menatah watune Jawa karo India kan beda. Oh iya toh? Iya. Bentuknya kan beda. Oh iya bentuknya beda. Punden berundak ngono kae. Walaupun konsepnya padha. Walaupun konsepnya kan tabrakan, Wayang kulit nek ora ditabrake karo dewane India ora tabrakan karo Semar ya ora dadi sekaya iki ngono lho. Semar kan lokal banget. Nah, semakin memperdalam kuwi kan dadi ngerti lho proses kebudayaan kita ya saka tabrak-tabrakan kuwi dadi nek saiki diomongke wah kan nabrak-nabrake Jawa karo asing terus ke produke nggone paksi apa mantra tradisi ngono ki. Ayo, ini justru aku sedang melanggengkan proses pembentukan kebudayaan. Karena proses pembentukan kebudayaan dari awal tekan saiki selalu tabrakan sing di aksara Jawa, tabrakan karo aksara Sanskerta. Syukurnya aku memperdalam itu dadi ngerti ngono kae. Oh ternyata. Dadi nek diajak ayel-ayelan ki ora apa-apa ngono lho saiki. Syukur banget salah satu pilihan sing tak syukuri juga. Oh iya ya ternyata kabeh-kabeh tabrakan. Dadi nek saiki sedang menabrakkan mocopate kok digawe ngono to kowe ngrusak mocopat atau tidak. Saya sedang berupaya melanggengkan proses penciptaan kebudayaan atau proses pengembangan kebudayaan selalu tabrak-tabrak kayak ngono lho. Kabeh tabrakan Mas. Ora ono sing ora ning Jawa iki. Kolaborasi, kompromi, akulturasi apa bahasane hibriditas. Selalu kayak ngono kuwi. Oh, proyekmu berikutnya sing ngono ana rencana apa? Sebenarnya selalu kayak gitu. Jadi pengen secara praktis ini September launching mantra tradisi album musik Mocopat. Insya Allah pertengahan. Kowe MC ya Mas? Siap. Tanggal berapa? Mau tak tekokke. Oh, iya. Aku buka kalender lho. Lo handphone lagi kan. Oh ya dadi. Nek bab ngene iki aku siap aku. Nek itu rencanane. Wah, malah ngomong iki ya malah. TBY. Yo, siap. Mungkin konser dol bae. Larang ya. Mungkin sositet. Terus pengen juga nambah single-single baru lagi keroncong Jawa itu juga proses tabrakan to kuwi. Proses tabrakan basa Jawa, sastra Jawane parikan. Keroncong Jawa wis kan biyen ono tapi ya Mas ya. Iya memang wis ono. Mulyadi itu wis. Oh kayak banget Sundari Sukoco nyahni keroncong Jawa ngono kae. Saiki kan lebih modern meneh ngono. Modernnya nang ngono apa saiki mediumnya YouTube ngono kae lho Mas. Kan sing biyen mediumnya RRI radio saiki mediumnya YouTube ya kan selalu ono perubahan. Kompromi di situ. Kuwi ya isih nabrak-nabrak kayak ngono kuwi terus pokoke. Nabrak-nabrake tapi ngerti tetep nang tengah lho kapan kowe ngiwa kapan kowe nengen kuwi nek jarine Gus Dur kuwi pola berpikir apa nek rasa tasamuh kok apa ngerti. Ketoke lho kok googling ya. Aja dikutip sik nek kleru. Tapi ono landasan filsafat berpikir koyo ngono, selalu di tengah ngono kae lho. Ya.
Tapi kudu ngerti basicnya ya Mas. Kan sing ra penak adalah ketika misalnya kuwi ra ngerti basicnya kaya ngopo ketamon. Nah, betul. Oke, Mas, nek nggo cah nom-nom, ini kan anak muda sekarang ini sebenarnya klise pertanyaan. Anak muda sekarang itu kan kadang tidak mengenal budaya Gokil. aslinya, tetapi Gokil. sekarang udah pada tahu sama anak-anak Korea, sama nasional gitu karena gempuran teknologi gitu kan ya, sama internet dan sebagainya gitu. Kalau menurut Mas Paksi ya. Sing konkret sih, misalnya sing konkret saja nih. Perlu ra sih? Pertahankan lokalitas. Nggak harus lokalitas yang masa lampau, lokalitas hari ini nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu mempertahankan lokalitasmu itu. Dengan begitu kamu bisa survive, diinfiltrasi, dimasuki, diinvasi budaya apapun, nek kowe isih duwe separo, paling ora separo apa sih cuwil wae lokalitas. Kowe ora apa-apa. Lokalitas sih maksudnya tetap mangan soto. Heeh. Hari ini ngomongke hari ini ya, misalnya yuk ngayal, wah soto kan budaya Cina. Kosek aku ngomongke dina iki, ngene ora usah ngomongke tekan kaya ngono. Kowe tetap podcast hari ini tetap diselipi aksara Jawa ngomongke ngoko. Ini lokalitas sing ora sadar kuwi tetep ngono kuwi ra apa-apa. Mediume barat. Mburine tulisan iki barat-barat kabeh. Idiom sensation apa kuwi barat-barat kabeh. Produknya gitu. Tapi kita tetap gitu produk tapi. Salah ngomong ya. Sound of destination. Ya kuwi lho cocok. Tapi kita ngomongnya tetap basa Jawa ngoko. Kuwi ora apa-apa, ngono lho. Pertahankan lokalitas, ora usah kudu lokalitas sing akar tradisi, kowe ora usah kudu ngerti wayang kulit apa-apa kira apa. Sing penting hari ini kowe sadar lokalitasmu apa. Kenapa ngono kuwi, Pak? Dengan begitu kamu akan menjadi orang yang kaya. Kaya wawasan maksudnya, Ya. oh aku Korea ora apa-apa. Tapi aku ya duwe lokalitas hari iki, aku Korea ning uripe ning Trenggalek misalnya ngono. Ya ora apa-apa, kowe tetep mengakui ketenggalekanmu lho. Apa mengakui kejogjaanmu. Nek misalnya konteksnya ning Jogja, jadi apapun itu pertahankan lokalitas. Yang dimaksud lokalitas tidak harus lokalitas lampau. Kuwi urusane wong sing sekolah sastra apa sejarah wae. Lokalitas hari ini ning Jogja apa? Bolu kukus ya wis ngono wae. Aku wae, heeh. Dadi mangan bolu kukus karo samyang ya ora apa-apa. Misale contone sesimpel kuwi, heeh. Ngono kuwi ora apa-apa. Dadi ora njuk ya sing paling gampang, sing paling kentara ya cara ngomong. Wis kuwi paling gampang daripada cara fashion, cara apa-apa, paling gampang cara ngomong. Sithik wae kowe iso basa Jawa kowe wis ora apa-apa kok, ngono lho. Ya kayak ngene diselip-selipi ngene iki ora apa-apa. Ya harus nih ini. Terus nek konteksnya adalah tabrakan karo budaya barat. Iya. Sing Inggris misalnya ya ngomongin budaya Amerika apa budaya apa. MU. Ngomongin supporter akhirnya. Ngomongin bahasa meneh karena kompetensiku pengen nggon bahasa Mas. Nek ngomongin bal-balan aku ya penggemar. Wong bal-balan ya ora cedak. Kompetensiku emang bahasa. Misalnya akan lebih indah kowe ngomongin bahasa Inggris iso fasih tapi pronunciation aksenmu Jawa ki tak apa-apa. Valentino Rossi ki ngomongin bahasa Italia kok aksene kok. Bahasa Inggris acara Italia kok. Ya nek dirungokke lagu kae. Iya. Nek kan ora apa-apa karena dhek Valentino Rossi. Ora misalnya ndelok wong Singapura, wong India, orang Thailand, orang Hong Kong, Cina, kayak mereka duwe logate. Iso duwe logat. Kenapa kok ora ki ngopo to? Kuwi sing nek ngomongke kok apa yang jadi kompetensiku ya nek bahasa ya kuwi coba di. Jadi aku setuju karo beberapa pejabat-pejabat kita apa wong-wong sugih dhewe sing ngomongnya basa Jawane medhok apa gaya Indonesia kae. Kuwi setuju banget aku. Kuwi lokalitas kok. Kuwi lokalitas. Kekayaan lokal kita ya. Secara keilmuan apa linguistik bahasa Inggrisnya mereka menguasai. Ning iki aksenku iki wis. Kuwi wae nek saka bahasa paling. Siap. Baik pas mengadan tuh Mas sekalian closing statement karo. Termasuk juga nek misalnya kowe arep aten ngucing kok. Ada memang ada. Ada, ya itu enggak apa-apa, itu lokalitas. Jadi mempertahankan lokalitas. Lokalitas hari ini enggak apa-apa. Makdek loh saya. Oke, nah. Closing statement Bal, ada Bal. Habis ini kita tutup. Bang, aku nyimpulke lho, aku nyimpulke tekan ngendi lagi. Tetap berada di tengah. Jadi kamu bisa menjadi lokal, tapi ya ora lokal-lokal banget. Dan kowe tetap kudu modern. Meskipun sak lokal-lokalmu kowe tetap kudu modern. Jadi tetap berada di tengah wae. Iso bisa ngerti kapan berpindah atau nek iso membaurkan kuwi syukur, tapi nek cukup berpindah-pindah ora apa-apa.
pas nonton MU kok iso dadi Red Devils. Tapi nek pas nonton wayang kulit ya iso. Iki kok tanggung jawabnya penak lho. Karena ora iso kowe terlalu lokal juga atau terlalu tradisional juga ndak bisa. Tak tambahin tapi Boleh. ajane tapi ya ki konfirmasi ini tabrak sithik misalkan Ndak apa-apa. bahwa sakjane kuwi memang basicnya Indonesia ra sih berada di antara dua samudra dan Pasti. dua benua. Jadi gelem ra gelem kuwi akan kelewatan. Ono ning tengah Kodrati. kuwi lho tenan. Ya, kodrati seperti itu. Hakikine ngono kuwi ya akhirnya. Bahkan Nusantara ki perlintasan segala hal toh. Betul. Jadi akan ketemu banyak. Iya. Jadi Teman. posisinya menjadi Indonesia yang baik apa? Di tengah. Di tengah itu kamu bisa kompromis, kamu bisa toleransi. Tapi udah mesti dadi broker apa maklar ya berarti ya. Oh, penengah bisa, Mas. Apa misah wong gelut ki ning tengah lho, Mas. Ya. Ora iso misah wong gelut ning kiwa, ora iso. Iki jenenge ngewangi. Oke, Jadi, terima kasih. oh mungkin itu ya posisi Indonesia sing apik ki ning tengah. Dari situ kamu nanti bisa kompromi, bisa toleransi. Wis ki. Kan ana mau akeh ning kono. Heeh. Terima kasih wis matur nuwun Mas Paksis. Sami-sami, Mas wis Budi. sharing di sini. Sami-sami Rubik. Ruang Rubik, bicara. ruang bicara. Oke, kita ketemu lagi di Rubik episode berikutnya. Matur nuwun.